Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prisya Aurel Pakasi dari kelas Punje. Di video kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks negosiasi. Pernah nggak sih kalian menawar harga di pasar? Atau berdiskusi supaya dapat keputusan yang adil? Nah, itu semua termasuk contoh negosiasi. Yuk kita bahas lebih dalam. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi biasanya terjadi karena ada perbedaan kepentingan, lalu kedua pihak mencoba mencari solusi terbaik. Tujuan teks negosiasi. Tujuan dari teks negosiasi adalah yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, mendapatkan solusi yang adil. Yang ketiga, menghindari konflik. Dan yang keempat, mendapat keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Jadi, negosiasi itu bukan tentang menang sendiri, tapi tentang mencari jalan tengah. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, ada proses tawar-menawar. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan persuasif. Dan yang keempat, menghasilkan kesepakatan di akhir. Teks negosiasi dan surat penawaran. Selain percakapan langsung, negosiasi juga bisa terjadi melalui surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang berisi penawaran barang atau jasa kepada pihak lain. Biasanya digunakan dalam dunia bisnis dan bersifat resmi. Struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi atau pembukaan. Nah, bagian ini merupakan awal percakapan. Biasanya berisi salam, sapaan, atau pengantar sebelum masuk ke inti pembahasan. Tujuannya yaitu membangun suasana yang baik dan membuka komunikasi dengan sopan. Contoh kalimatnya, "Selamat siang Pak," dan "Permisi, saya ingin menanyakan tentang harga barang ini." Yang kedua ada pengajuan atau permintaan. Pada bagian ini, salah satu pihak menyampaikan maksud atau keinginannya. Tujuannya yaitu menjelaskan kebutuhan atau tujuan negosiasi dan menyampaikan permintaan secara jelas. Contohnya, "Saya ingin membeli sepatu ini, tetapi apakah ada diskon?" Yang ketiga ada penawaran atau tawar-menawar. Bagian ini merupakan inti negosiasi dan terjadi proses diskusi juga tawar-menawar antara kedua pihak. Di sini bisa muncul persetujuan sebagian, penolakan, atau usulan baru. Tujuannya yaitu mencari jalan tengah, lalu menyesuaikan kepentingan kedua pihak. Contohnya, kalau sebagai pembeli, bagaimana kalau harganya 250.000? Lalu penjualnya, kalau 270.000 bagaimana? Bagian ini bisa terjadi lebih dari satu kali sampai menemukan kesepakatan. Yang keempat, persetujuan atau kesepakatan. Bagian-bagian ini, kedua pihak sudah sepakat terhadap hasil negosiasi. Tujuannya yaitu mengakhiri perbedaan pendapat dan menetapkan keputusan bersama. Contoh kalimatnya, "Baiklah, saya setuju dengan harga tersebut." Dan, "Kalau begitu, kita sepakat di harga 270.000. Yang kelima ada penutup. Pada akhir percakapan, biasanya berisi ucapan terima kasih atau salam penutup. Tujuannya yaitu menjaga hubungan baik dan mengakhiri komunikasi dengan sopan. Contoh kalimatnya, "Terima kasih atas kesepakatannya." Dan, "Semoga kita bisa bekerja sama lagi." Selanjutnya, ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang bertujuan membujuk atau meyakinkan pihak lain agar setuju. Contoh kalimatnya, "Bagaimana jika harganya sedikit diturunkan agar saya bisa membelinya hari ini?" Tujuannya supaya lawan bicara merasa dipertimbangkan, bukan dipaksa. Yang kedua, menggunakan kalimat sopan.
Karena negosiasi melibatkan dua pihak, maka bahasa yang digunakan harus santun dan menghargai. Contoh kalimatnya, mohon maaf, apakah masih bisa kurang? Dan, apakah Bapak berkenan mempertimbangkan harga tersebut? Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dipakai untuk meminta pertimbangan atau membuka peluang tawar-menawar. Contoh kalimatnya, apakah ada diskon untuk pembelian banyak? Dan, bisakah harganya disesuaikan? Yang keempat, menggunakan kalimat pernyataan. Kalimat ini digunakan untuk menyampaikan pendapat atau alasan. Contoh kalimatnya, harga tersebut cukup tinggi bagi saya, dan saya berencana membeli dalam jumlah banyak. Yang kelima, menggunakan kalimat penawaran. Kalimat ini berisi usulan atau alternatif solusi. Contoh kalimatnya, bagaimana jika 250.000 saja? Dan saya setuju membeli 2 asalkan mendapat potongan harga. Yang keenam, menggunakan kata-kata penghubung atau konjungsi. Contoh katanya, jika, tetapi, namun, karena, sehingga. Digunakan untuk memperjelas alasan atau syarat. Contoh kalimatnya, saya akan membeli barang ini jika harganya bisa diturunkan. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja tindakan. Biasanya berupa kata seperti membeli, menawarkan, menyetujui, mempertimbangkan, dan membayar. Contoh kalimatnya, saya ingin membeli produk ini, dan kami menawarkan diskon khusus. Yang kedelapan, menggunakan ungkapan kesepakatan. Digunakan ketika sudah mencapai keputusan bersama. Contoh kalimatnya yaitu, baik, saya setuju, dan kita sepakat dengan harga tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks negosiasi. Yang pertama, tentukan topik dan pihak yang terlibat. Yang kedua, tentukan masalah yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, buat alur percakapan. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan. Dan yang kelima, akhiri dengan kesepakatan. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang digunakan untuk mencapai kesepakatan melalui proses tawar-menawar yang santun dan adil. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami materi teks negosiasi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton.